Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai KD1, yaitu konsep ilmu dasar ekonomi. Yang pertama di sini ada kebutuhan manusia. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan itu merupakan tuntutan fisik atau psikis agar dapat hidup layak sebagai manusia. Sehingga kebutuhan itu harus dipenuhi. Apabila tidak terpenuhi, maka akan berpengaruh sangat besar terhadap kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan merupakan suatu keinginan manusia terhadap barang ataupun jasa yang bisa memenuhi semua kepuasan jasmani dan juga rohani demi kelangsungan hidup. Di sini ada beberapa macam kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitas kegunaannya. Yang pertama adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer ini merupakan kebutuhan yang paling penting untuk dipenuhi guna memelihara kelangsungan hidup. Misalkan kita sebagai manusia, kita membutuhkan makan, minum, tempat tinggal. Yang kedua di sini ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini merupakan kebutuhan pelengkap yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi, seperti radio, TV, sepeda. Yang ketiga di sini ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini merupakan kebutuhan akan barang mewah yang ditujukan untuk mempertinggi status sosial seseorang. Tersier ini juga pemenuhannya bisa dihindari. Contoh dari kebutuhan tersier ini ada mobil mewah, rumah mewah, perhiasan. Selanjutnya di sini kebutuhan menurut subjek yang membutuhkannya. Yang pertama adalah kebutuhan individu. Kebutuhan individu ini merupakan kebutuhan yang mencakup hal-hal yang diperuntukkan bagi perseorangan. Kebutuhan individu ini berbeda-beda antara satu individu dengan individu lainnya karena disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, kita mengambil contoh di sini, kalian sebagai seorang pelajar pasti membutuhkan buku, tulis, pensil, penggaris, tas untuk menunjang kegiatan kalian sebagai seorang pelajar. Berbeda dengan seorang tukang kayu. Pasti tukang kayu membutuhkan gergaji, kayu untuk menunjang pekerjaannya sebagai seorang tukang kayu. Yang kedua di sini ada kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial ini merupakan kebutuhan yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara bersama-sama. Contoh dari kebutuhan sosial ini ada rumah sakit. Di sana semua masyarakat bisa berobat di rumah sakit tersebut karena rumah sakit merupakan fasilitas umum. Selanjutnya adalah kebutuhan menurut waktunya. Yang pertama ada kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang ini merupakan kebutuhan yang pemenuhannya harus sekarang juga, atau bisa dikatakan tidak dapat ditunda. Penundaan akan kebutuhan akan memberikan akibat yang fatal. Di sini kita bisa mengambil contoh bahwa ada seorang yang sedang sakit dan membutuhkan obatnya sesegera mungkin. Apabila obat itu tidak dapat terpenuhi, maka akan berpengaruh besar pada kelangsungan hidupnya. Yang kedua di sini ada kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang ini merupakan kebutuhan yang pemenuhannya dapat dipenuhi di kemudian hari, atau kebutuhan ini adalah kebutuhan yang tidak mendesak. Contohnya di sini adalah nanti tabungan pendidikan untuk anak di masa depan atau asuransi kesehatan. Yang ketiga adalah kebutuhan menurut sifatnya. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani ini merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik atau badan seseorang. Contohnya di sini ada olahraga, kita harus berolahraga agar tubuh kita segar, bugar. Yang kedua adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani ini merupakan kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi keperluan rohani, jiwa atau pikiran seseorang. Contohnya di sini adalah beribadah. Beribadah itu akan membuat hati kita tenang karena kita mendekatkan diri pada yang kuasa. Contoh yang kedua di sini adalah pengetahuan. Kita harus belajar untuk meningkatkan pengetahuan kita. Di sini ada alat pemuas kebutuhan.
Yang pertama dilihat dari segi memperolehnya. Satu, ada barang ekonomi. Barang ekonomi ini merupakan barang yang untuk memperolehnya memerlukan sejumlah pengorbanan tertentu yang biasanya berupa uang. Misalnya kita ingin membeli makanan di toko, maka kita harus berusaha mengumpulkan uang agar kita mendapatkan uang tersebut, lalu kita membelanjakannya di toko tersebut untuk mendapatkan makanan yang kita inginkan. Seperti halnya kalian membutuhkan buku, maka kalian akan membeli buku di toko tersebut. Yang kedua adalah barang ilit. Barang ilit ini merupakan barang yang jika tersedia dalam jumlah berlebihan justru akan merugikan. Yang ketiga di sini barang bebas. Barang bebas ini merupakan barang yang untuk memperolehnya tidak diperlukan pengorbanan. Biasanya di sini barang bebas ini merupakan udara, kita hirup udara dengan gratis, tidak bayar sama sekali. Yang kedua adalah barang menurut tujuan penggunaannya. Yang pertama adalah barang konsumsi. Barang konsumsi ini merupakan barang yang dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh dari barang konsumsi ini bisa berupa makanan, pakaian. Yang kedua adalah barang produksi. Barang produksi ini merupakan barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara tidak langsung. Maksud dari barang produksi ini adalah barang yang belum jadi atau belum bisa dikonsumsi oleh konsumen atau manusia. Barang produksi ini harus melalui proses produksi terlebih dahulu baru kita bisa menggunakannya. Contohnya di sini adalah benang. Benang harus disatukan dulu untuk menjadi kain agar kita bisa menggunakannya sebagai bahan baju atau kain sarung. Yang selanjutnya di sini adalah kegunaan dalam hubungannya dengan barang lain. Yang pertama adalah barang komplementer. Barang komplementer ini merupakan benda pemuas kebutuhan yang berguna atau bermanfaat jika dipakai bersama-sama dengan benda lainnya. Contohnya di sini ada buku dan pensil. Ya nggak sih? Pensil akan berguna saat ada buku yang digunakan sebagai tempat menulis. Yang kedua di sini ada barang substitusi, yang merupakan benda pemuas kebutuhan yang saling menggantikan fungsinya. Artinya di sini adalah suatu benda yang dalam pemakaiannya dapat menggantikan fungsi dari benda lainnya. Contohnya di sini, apabila kita tidak mempunyai pensil warna, maka untuk menggambar kita bisa menggunakan cat air. Selanjutnya di sini barang menurut bentuknya. Yang pertama adalah barang bergerak. Barang bergerak ini merupakan barang yang dapat dipindahkan tempatnya dan biasanya dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit jangka pendek, yaitu kredit kurang lebih 1 tahun. Contoh dari benda bergerak ini seperti motor, mobil. Yang kedua di sini ada benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak ini merupakan benda yang tidak dapat dipindah-pindahkan tempatnya dan biasanya dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit jangka panjang. Contohnya di sini ada tanah, rumah. Selanjutnya yang terakhir adalah barang menurut proses produksinya. Yang pertama adalah barang mentah. Barang mentah ini sering disebut dengan bahan baku yang menjadi bahan dasar untuk membuat barang lainnya. Barang mentah ini belum sama sekali mengalami proses produksi atau proses pengubahan sama sekali. Contohnya di sini adalah getah karet. Yang kedua adalah barang setengah jadi. Barang setengah jadi ini merupakan barang yang telah melalui proses pengolahan tetapi belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan karena belum menjadi produk akhir dari barang tersebut.
Yang ketiga di sini adalah barang jadi. Barang jadi ini merupakan produk akhir yang telah melalui proses pengolahan dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi, sampai menjadi barang yang siap pakai untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti baju, celana. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai biaya peluang. Yang pertama adalah opportunity cost atau biaya peluang. Opportunity cost ini merupakan biaya atas suatu keputusan karena memilih alternatif tertentu dengan mengorbankan alternatif lainnya. Biaya peluang ini biasanya diartikan sebagai nilai barang atau alternatif yang dilepas atau dikorbankan. Misalnya di sini ada Ajeng telah bertahun-tahun bekerja sebagai seorang staf administrasi di PT Makmur dengan gaji terakhir itu sebesar 4 juta rupiah per bulan. Dari tabungan yang dimilikinya, dia ingin membuka usaha sendiri. Ada beberapa alternatif usaha yang ada dalam bayangan Ajeng berdasarkan hasil survei ke beberapa tempat. Yang pertama, dia akan membuka kios sembako dengan kemungkinan untung sebesar 5 juta per bulannya. Yang kedua, dia akan menjual pakaian yang akan mendapatkan laba sekitar 3 juta. Dan yang ketiga, dia akan membuka usaha catering dengan keuntungan diperkirakan sebesar 6 juta. Apabila Ajeng tetap bekerja sebagai tenaga administrasi, biaya peluang pada kasus Ajeng ini adalah peluang tertinggi yang ditinggalkan akibat salah satu alternatif pilihannya, yaitu tidak memilih membuka usaha catering dengan keuntungan diperkirakan 6 juta rupiah per bulan. Korbankan. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa biaya opportunity cost atau biaya peluang ini adalah biaya yang paling tinggi dikorbankan demi mengambil keputusan yang lainnya. Yang kedua di sini ada opportunity loss atau kesempatan yang hilang, yang merupakan kesempatan yang hilang karena seseorang memilih untuk melakukan kegiatan yang lainnya. Contohnya di sini ada seorang siswa lulusan SMK jurusan akuntansi yang sangat berprestasi, ditawarkan bekerja sebagai staf accounting di sebuah perusahaan ternama. Akan tetapi ia ingin meningkatkan pengetahuannya terlebih dahulu dengan kuliah di perguruan tinggi negeri. Jadi, kesempatan untuk bekerja hilang karena siswa tersebut memilih untuk belajar. Itu yang di ilustrasi tersebut adalah kesempatan siswa lulusan SMK itu untuk bekerja hilang karena dia memilih untuk belajar. Baik, sekian pembahasan kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.